Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah wa syuhudul janazah wa iyadatul marid wa tasmitul atis idza hamidallah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, jutaan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah muliakan, bulan di mana di dalamnya terdapat sebuah amalan-amalan yang mana amalan ini merupakan amalan sunnah, tetapi ganjarannya dilipat gandakan seperti ibadah amalan wajib. Subhanallah, bulan ini mulia berkat Nabi kita Muhammad. Kita menjadi mulia pun juga berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita hadiahkan, kita curahkan, kita persembahkan kepada penghulu alam. Manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad, yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, hingga zaman yang penuh terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwasanya Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keihtisabaan. Ihtisaba merupakan sebuah rasa di mana rasa ini selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa lampau. Kemudian Nabi berkata lagi, faqala aidan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, memeriahkan bulan Ramadan, merayakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keihtisabaan, dengan penuh rasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang selalu senantiasa mendirikan bulan Ramadan. Mengampuni dosa-dosa hambanya di masa lampau. Mendirikan bulan Ramadan banyak maknanya. Menghidupkan malam, qiyamul lail, khatamul Quran. Dan masih banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Baik yang datangnya dari Allah, baik yang bersumber dari Nabi, maupun salafun soleh lainnya. Yang mana kalau amalan itu kita lakukan, maka akan berdampak lipatan ganjaran yang tentunya Allah akan selalu memberikan kita, merahmati kita, dan memberikan kita maghfirah, ampunan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, dari dua hadis ini, jangan sampai kita menghidupkan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan itu dengan keterpaksaan. Keterpaksaan karena orang tua, keterpaksaan karena guru, keterpaksaan karena orang-orang lain yang intinya kita melandasi ibadah kita dengan penuh pencitraan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Awali ibadah kita lillahi ta'ala. Semua amalan kecil maupun amalan besar kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah, mencari maghfirah Allah, mencari keberkahan di bulan Ramadan, bukan karena pencitraan apapun. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "U'limat ummati fi syahri Ramadan khamsun, lam yu'tahun nabi fi qabli."
Sesungguhnya Nabi memuliakan bulan Ramadan untuk umatnya itu ada 5 hal. Yang mana kemuliaan ini tidak ada pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang mana kemuliaan ini tidak ada pada zaman umat-umat Nabi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita patutlah bersyukur. Kita patutlah berbangga. Kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat yang mulia karena mulianya Nabi Muhammad. Syafaat yang bisa kita dapatkan nanti di akhir-akhir hanya syafaat dari Nabi kita. Bukan dari Nabi-Nabi lain. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, umat-umat Nabi lain, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu mencari syafaatnya pun dari Nabi Muhammad. Apa 5 keistimewaan di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad? Yang pertama, fa innahu idza kana lailati fi awwali syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaih wa man nazara ilaih lam yu'adzibu abada. Bahwasanya pada malam pertama bulan Ramadan Allah itu melihat hamba-hambanya. Siapa yang Allah lihat? Hamba yang Allah ridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Hamba yang menghidupkan malam pertama bulan Ramadan. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk selalu senantiasa menghidupkan malam pertama bulan Ramadan. Apa faidahnya menghidupkan malam pertama bulan Ramadan? Lam yu'adzibu abada. Allah tidak akan mengadab orang tersebut selama-lamanya. Amalan tersebut kecil tampaknya. Amalan tersebut sebentar, hanya 1 malam di malam pertama. Tetapi ganjarannya begitu luar biasa. Maka dari itu sangatlah sayang ketika kita meninggalkan, tidak berbangga, tidak mengapresiasi datangnya bulan Ramadan, tidak merayakan. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk merayakan bulan Ramadan, terkhusus di malam pertama. Kemudian yang kedua, ammatsaniyah, walladzi nafsi biyadihil khulufu famil shaimi atyabu indallahi azza wa jal min rihil misk. Bahwasanya mulut-mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih harum di hadapan Allah ketimbang minyak misk. Dalam konteks ini, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, seorang ulama, imam besar Masjid Istiqlal, dalam karyanya Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak bisa dimaknai secara tekstual, melainkan itu merupakan sebuah majaz, di mana mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah baiknya, di hadapan Allah mulianya, di hadapan Allah harumnya, bukan di hadapan manusia. Maka dari itu kita pun juga tidak bisa menutup mata dari kajian-kajian ilmiah lainnya. Orang yang berpuasa itu kekurangan enzim dalam pengunyahan yang ada di mulut. Maka dari itu wajar saja mulutnya kurang harum atau bau tidak sedap. Karena tidak ada enzim yang dikerjakan oleh gigi, oleh gusi yang ada di dalam mulut kita. Tapi jauh di hadapan Allah, mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih mulia, jauh lebih harum dan jauh lebih wangi timbang minyak misat. Kemudian yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaum wal lail. Bahwasanya di bulan Ramadan ini malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam untuk diampuni dosanya oleh Allah di setiap harinya dan di setiap malam. Malaikat yang berdoa. Maka dari itu jangan sampai malaikat sudah mendoakan kita, tapi kita tidak dapat ampunan dari Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa luput dari kemaksiatan kita. Karena kita tidak bisa luput dari kekhilafan kita. Maka dari itu yang Allah lihat adalah usaha kita. Usaha dalam menjauhi maksiat. Usaha dalam menjauhi segala kekhilafan. Segala kesalahan-kesalahan. Malaikat mendoakan kita, maka Allah akan mengampuni kita. Allahumma amin. Kemudian yang keempat, fa innallaha liya'muru jannata wa yaqulah ista'iddi wa tazayyani li'ibadi usyak
ayyashtarihu min ta'abbidid dunya ila daril karamah. Allah memerintahkan surganya. Kemudian Allah berkata, berikan hambaku surprise. Berikan hambaku tempat hadiah, tempat suatu kehormatan. Untuk orang-orang yang sudah lelah, payah, ibadah di kehidupan dunia. Maka dari itu, ibadah kita di dunia, kepayahan kita dalam berpuasa, dalam menghidupkan Ramadan di dunia ini, Allah akan memberikan tempat, suatu penghormatan, suatu kehormatan di surga, yang mana Allah langsung memerintahkan surga untuk memberikan surprise kepada hambanya. Kemudian yang kelima, fa innahu idza akhirul lailati min syahrir ramadan ghufira lahu jami'an. Allah akan mengampuni kepada hamba-hambanya yang selalu istiqomah untuk melakukan amalan di akhir malam Ramadan. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan di malam terakhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tidak lain dari itu, Nabi juga bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasad hambanya kepada hamba yang senang, yang gembira atas datangnya bulan Ramadan. Diharamkan atas apa? Atas api neraka. Maka dari itu, kita harus memeriahkan bulan Ramadan. Memeriahkan itu dengan banyak cara. Bisa selalu berzikir, meminta ampun, istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak amalan lain yang bisa kita lakukan seperti solawat. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Maula Bogor mengatakan, barang siapa yang bersolawat di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan ganjaran seperti 1000 kali solawat. Masya Allah. Mari sama-sama kita menghidupkan bulan Ramadan, mencari banyak amalan, memeriahkan bulan Ramadan agar Allah mengampuni kita, agar malaikat mendoakan kita dan jasad kita diharamkan atas api neraka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.